Gerakan demo turunkan PJ Bupati Banyuasin sampai ke kantor Mendagri di Jakarta. Mantan Wakil Bupati Banyuasin Slamet Somo Sentono berikan demo tandingan dukung PJ Bupati Banyuasin. Bawa 3 paket sabu, terdakwa divonis 7 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, Lintas iNews Sumsel juga akan hadir dengan sejumlah berita dan informasi menarik lainnya selama 3 jam ke depan. Bersama saya Elza Renata, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, puluhan orang yang menamakan diri Corporation Anti-Corruption Agency dan Gerakan Pemuda Masyarakat Banyuasin menggugat Jumat siang menggeruduk gedung Kementerian Dalam Negeri di Jalan Medan Merdeka Utara Gambir, Jakarta Pusat. Mereka mendesak Mendagri Tito Karnavian segera mencopot penjabat Bupati Banyuasin Hani S. Rustam karena diduga kerap melakukan praktik nepotisme dan mencoba merubah struktur APBDP untuk kepentingan pribadi. Dengan membawa beragam spanduk dan poster bertuliskan sejumlah tuntutan, puluhan orang yang menamakan diri Corporation Anti-Corruption Agency dan Gerak Pemuda Masyarakat Banyuasin menggugat Jumat siang menggelar aksi unjuk rasa di pintu masuk gedung Kementerian Dalam Negeri Gambir, Jakarta Pusat. Dalam aksinya, massa menyerukan sejumlah poin tuntutan, diantaranya meminta Mendagri Tito Karnavian segera mencopot PJ Bupati Banyuasin Hani S. Rustam dari jabatannya karena diduga kerap melakukan praktik nepotisme dan mencoba merubah struktur APBDP tahun anggaran 2023 dan APBD tahun anggaran 2024 untuk kepentingan pribadi. Massa juga menduga adanya unsur konspirasi politik dengan menjadikan sang adik sebagai wakil Bupati Banyuasin tahun 2024 mendatang. Setelah melakukan orasi dan negosiasi, perwakilan massa akhirnya diterima untuk melakukan audiensi dengan pihak Kemendagri. Meminta kepada Kemendagri untuk segera mencopot dan mengganti PJ Bupati Banyuasin yang hari ini menurut kami membuat kegaduhan. Yang kedua, bahwasan Banyuasin ini adalah selama ini mendapat berbagai prestasi di tingkat nasional. Nah, setelah beliau ini hadir, apa yang sudah terjadi di Banyuasin itu hilang. Massa berharap Mendagri dapat merealisasikan tuntutan tersebut guna menghindari gejolak di wilayah Banyuasin. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, demo tandingan juga dilakukan oleh ribuan masyarakat yang mendukung kinerja PJ Bupati Banyuasin Hani Sopya Rustam. Solidaritas ini mendukung penuh kinerja PJ Bupati Banyuasin hingga pemilu kada 2024 selesai dan menghasilkan kepala daerah baru di Banyuasin. Ikut serta dalam berdemonstrasi hari ini. Ribuan masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Banyuasin Bersatu dari seluruh kecamatan Banyuasin melakukan aksi untuk mendukung pejabat Bupati Banyuasin saat ini. Masyarakat menilai keputusan Kemendagri RI menunjuk Hani S. Rustam sebagai PJ Bupati Banyuasin adalah keputusan yang sangat tepat, sosok yang memang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Aksi ini untuk memberikan jawaban atas kegaduhan dari gerakan-gerakan yang dibangun oleh organisasi massa sebelumnya yang menolak kepemimpinan PJ Bupati Banyuasin dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Para pendemo juga memberikan tanda tangan dukungan termasuk Wakil Bupati Banyuasin periode 2018-2023 Slamet Somo Sentono dan beberapa ASN pejabat di lingkungan Kabupaten Banyuasin. Berharap kepada PJ Bupati Banyuasin tetap fokus bekerja dan tidak takut akan intervensi manapun, sehingga mampu membawa Kabupaten Banyuasin menjadi lebih maju dengan program-program prioritasnya.
Masa aksi juga meminta Kemendagri Republik Indonesia untuk mengapresiasi kinerja PJ Bupati Banyuasin karena dalam kurun waktu 3 bulan masa jabatannya telah berhasil membuat terobosan hingga mampu membawa Kabupaten Banyuasin menjadi lebih baik. Untuk mendukung kinerja PJ Bupati Banyuasin yang dalam waktu yang sangat singkat, hanya 3 bulan telah melakukan berbagai terobosan membawa Kabupaten Banyuasin menjadi lebih baik. Selain itu, aksi hari ini juga sebenarnya adalah aksi untuk menunjukkan kepada publik bahwa isu-isu miring yang dimunculkan oleh kawan-kawan sebelumnya terkait opini-opini miring kritikan terhadap PJ Bupati Banyuasin adalah tidak benar. Penuh kinerja PJ Bupati Banyuasin, Bapak Haji Hani Septian Rustam. Dari Banyuasin, Ahmad Saipul, iNews melaporkan. Seorang warga negara asing asal Belanda yang berjualan makanan siap saji yang videonya sempat viral dideportasi kantor imigrasi Palembang. WNA tersebut dideportasi karena menyalahi visa kunjungan. Mustafa Arif, seorang warga negara Belanda keturunan Turki, ditangkap pihak kantor imigrasi kelas 1A TPI Palembang. WNA tersebut ditangkap di sebuah toko makanan siap saji di kawasan Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang. Penangkapan WNA asal Belanda ini berawal dari videonya yang viral saat sedang berjualan. Menurut Kepala Imigrasi, WNA tersebut menyalahi visa kunjungannya untuk menetap dan bekerja di Indonesia. Selain dideportasi, WNA tersebut juga dilarang masuk ke Indonesia selama 6 bulan. Terkait dengan pelanggaran keimigrasian, jadi yang bersangkutan ini melakukan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukan visanya. Sebagaimana rekan-rekan ketahui, sempat viral juga ada food truck yang bersangkutan melakukan kegiatan berjualan kebab Turki. Jadi yang bersangkutan ini warga negara Belanda tapi keturunan dari Turki, seperti itu. Visanya atau visa kunjungan, Bang? Bukan Visa kunjungan. Visa kunjungan tidak dipergunakan untuk bekerja. Sebelumnya video Mustafa Arif yang sedang membuat makanan siap saji diunggah oleh seorang pegiat media sosial dan viral. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam satu pekan beraksi, Satres Narkotika Polres Banyuasin berhasil menangkap para pelaku dan barang bukti yang termasuk dalam jaringan peredaran narkotika di beberapa wilayah kecamatan di Banyuasin. Pelaku ditangkap atas adanya laporan masyarakat yang resah. dia nak kesini, tadi nggak kesini. Barang bukti yang berhasil ditemukan petugas menjadi bukti nyata tim Satuan Reserse Narkoba Unit 2 Polres Banyuasin ketika berhasil menggeledah rumah pelaku sindikat narkotika jaringan AZ di kediamannya. Menemukan barang bukti yang disembunyikan dalam tembok rumah setelah mengamankan pelaku. Tim terus bergerak melakukan pengembangan untuk menangkap pelaku lainnya. Tim bergerak untuk mengejar para pelaku kejahatan berdasarkan laporan masyarakat yang merasa resah dengan peredaran narkotika di masyarakat. Dalam jangka waktu 1 minggu, berhasil mengamankan 9 tersangka jaringan RD di lokasi yang berbeda di Kecamatan Banyuasin. Berhasil mengungkap 6 perkara, barang bukti sebanyak 18,28 gram, 10 orang tersangka. Di 6 perkara ini, beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuasin. Jumlah barang bukti? Untuk keseluruhan jumlah barang bukti di minggu ini kami ungkap sebanyak 18,28 gram lebih kurang dengan tersangka 10 orang tersangka. Para pelaku yang berhasil ditangkap kini harus mendekam di sel Mapolres Banyuasin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka dijerat pasal 11 ayat 1 dan pasal 12 ayat 1 dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Banyuasin, Ahmad Saipul, iNews melaporkan. Terbukti bersalah secara sah menyimpan 3 paket sabu. Pria lansia divonis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang 7 tahun penjara. Vonis hakim yang berat, terdakwa hanya bisa tertawa. Persidangan kasus kepemilikan 3 paket narkotika jenis sabu-sabu dengan terdakwa seorang pria lansia bernama Iskandar Zulkarnain, 72 tahun, di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang digelar.
Terdakwa dinyatakan secara sah meyakinkan bersalah oleh majelis hakim persidangan dengan terbukti melanggar undang-undang narkotika tanpa hak melawan hukum, menyimpan, menguasai atau membantu peredaran narkotika. Dengan itu majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iskandar Zulkarnain dengan hukuman 7 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Vonis hukuman yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan 2 tahun dari tuntutan jaksa yang menuntut 9 tahun penjara. Atas putusan itu, jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir, sementara terdakwa menerima dengan tertawa sambil berjalan menuju mobil tahanan. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, KPU Sumatera Selatan terus kejar target menuju pemilihan umum 2024. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi. Jari disko karena ketombe basah? Masalahnya bukan di permukaan aja. Move on ke Head & Shoulders baru. Masuk hingga ke 5 lapisan. Kalahkan ketombe basah dan gatal. Head & Shoulders. KDI 2023 live di MNC TV. Rumahnya musik dangdut. Lintas kriminal di MNC TV. Makanya ibu jangan di depan. Selengkapnya di Siraman Kolbu di MNC TV. KDI 2023 live di MNC TV. Rumahnya musik dangdut. Japan Open 2023 di MNC TV. iNews. KDI 2023 live di MNC TV. Rumahnya musik dangdut. Makanya ibu jangan di depan. Selengkapnya di Siraman Kolbu di MNC TV. Inilah 6 nama terpilih yang akan ditantang untuk membawakan Rockdul ditemani Alam dan Fetty Vera, Wiwi, Wajo, Wardah, Sumeneb, Farhan, Medan, Rani, Ogan Ilir, Rijal, Tegal, Dimas, Deli Serdang. Mereka akan dinilai oleh juri di atas panggung. Sudah siap tempur. Aku tuh suka banget. Dia punya cengkok yang khas. Kontes KDI 2022 di MNC TV. Lintas kriminal di MNC TV. Inilah 6 nama terpilih yang akan ditantang untuk membawakan Rockdul ditemani Alam dan Fetty Vera, Wiwi, Wajo, Wardah, Sumeneb, Farhan, Medan, Rani, Ogan Ilir, Rijal, Tegal, Dimas, Deli Serdang. Mereka akan dinilai oleh juri di atas panggung berkilau. Siap-siap dibikin repot Mbah Dukun. Dengan aksi bintang menakjubkan, KDI 2023 live di MNC TV. Rumahnya musik dangdut. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang menargetkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 naik menjadi 86%. KPU mengoptimalkan partisipasi pemilih pemula. Pemilu 2019 lalu, angka partisipasi Kota Palembang berkisar di 81%. Tahun depan diupayakan partisipasi pemilih naik lagi 5% menjadi 86%. Salah satu cara dengan nobar bareng bioskop. Syawaludin, Ketua KPU Kota Palembang mengatakan, nonton bareng film Kejarlah Janji sudah dilakukan sebanyak 3 kali di Bumi Sriwijaya. Kegiatan nobar yang dilakukan KPU Palembang menjadi salah satu upaya meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat. Sebelumnya kegiatan itu telah dilakukan dengan menyertakan para santri dan kalangan mahasiswa. Namun kali ini melibatkan badan ad hoc, para ketua PPK, dan anggota stakeholder terkait seperti TNI, Polri. Selain kegiatan itu, berbagai upaya meningkatkan partisipasi juga telah dilakukan KPU Palembang sejak 3 tahun terakhir. Terlebih, pemilu 2024 baru pertama kali dilaksanakan serentak dan diharapkan membuat masyarakat antusias.
nobar yang nonton bareng, yang mana film hari ini yang ditonton berjudul Kejarlah Janji, memang diproduksi oleh KPU Republik Indonesia. KPU Kota Palembang hari ini sudah 3 kali untuk mensosialisasikan film ini. Kemarin kita pas di hari santri, kita berbarengan santri dan sama mahasiswa, dan hari ini kita mengundang seluruh ketua dan anggota PPK sekota Palembang. Film itu menceritakan tentang sistem demokrasi yang ada di lingkungan rumah tangga dan perkampungan yang akan menggelar pileg dan pilkades. Pola-pola Black Campaign, golput mewarnai cerita film pada drama komedi tersebut. Namun kesadaran memilih pemimpin terbaik untuk membangun bangsa dan negara menjadikan pemilihan dalam film itu disambut antusias masyarakat. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Forum Keluarga Spesial Indonesia Chapter Sumatera Selatan memperingati Hari Disabilitas Internasional di Taman Purbakala, Palembang, Minggu kemarin. Selain memperkuat silaturahmi, saling menguatkan antara orang tua anak spesial, kesempatan ini dimanfaatkan untuk memberikan edukasi terhadap potensi rawannya anak spesial mengalami kekerasan dalam masyarakat. Sebanyak 150 anggota Porkesi Chapter Sumatera Selatan mengikuti peringatan Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada 3 Desember, kini baru dilaksanakan pada 10 Desember 2023. Heni Yulianti selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Selatan menegaskan, Pemprov Sumatera Selatan menjadi garda terdepan untuk memastikan perlindungan anak spesial dengan memberikan bantuan APBD untuk pelatihan dan peralatan untuk anak-anak spesial di Sumatera Selatan. Tak hanya itu, dirinya bekerja sama dengan Porkesi Sumatera Selatan, Polda Sumatera Selatan, dan stakeholder lainnya untuk memberikan edukasi bagi orang tua untuk peduli potensi kekerasan pada anak disabilitas. Menurutnya, perlu perhatian ekstra agar anak spesial terhindar dari kejahatan dan kekerasan. Pasalnya, kebanyakan anak spesial mengalami kesulitan komunikasi terhadap apa yang dialaminya. Anak normal saja terkadang memiliki kesulitan untuk menyampaikan peristiwa yang mereka alami, apalagi jika hal tersebut terjadi anak-anak disabilitas yang mungkin memiliki kesulitan untuk menceritakan, memiliki kesulitan untuk menyampaikan ke kasus kekerasan yang mereka alami. Makanya pentingnya edukasi yang disampaikan oleh pihak Polda tadi, harapannya para orang tua mulai sedikit aware jika terjadi kasus kekerasan terhadap anak-anak mereka. Hari ini yang hadir ada 150 peserta undangan dan termasuk juga dari sponsor kita. Bu, tadi ada terkait edukasi kekerasan seperti apa, Bu? Menanggapinya, Bu? Jadi untuk kekerasan terhadap anak itu memang perlu, terutama disabilitas ya, perlu diketahui oleh orang tua anak spesial sendiri karena ternyata rawan sekali jadi kekerasan terhadap anak itu, terutama anak disabilitas itu. Dengan kegiatan ini, Majelis Pemberdayaan Kegiatan Sosial Sumatera Selatan ikut mendukung agar anak-anak disabilitas ini dapat diberdayakan, kemudian dapat dididik sesuai dengan keinginan kita, sehingga anak-anak ini tidak menjadi beban kedua orang tuanya dan sehingga dapat menjadi kebanggaan bagi orang tuanya di masa yang akan. Soliditas Porkesi Chapter Sumatera Selatan terus ditingkatkan karena wadah ini cukup efektif untuk menjadikan anak spesial bukanlah beban, melainkan anak yang membanggakan keluarga. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kabar baik datang dari dunia pariwisata. Di Palembang ada sebuah wisata baru, Citraland Ciwok. Selain menyediakan spot-spot foto yang begitu indah dan juga stand kuliner, di sini juga ada Ferris Wheels. Palembang merupakan kota keempat yang memiliki Ferris Wheels yang nantinya akan menjadi warna baru di dunia pariwisata. Dunia pariwisata dikejutkan dengan adanya destinasi baru, yakni Citraland Ciwok, yang di dalamnya menyuguhkan spot-spot foto yang view-nya begitu indah. Ditambah lagi beragam kuliner yang akan memanjakan lidah dan menghilangkan kebosanan Anda saat berada di dalam.
Selain itu, bagi Anda yang suka ketinggian, di sini juga ada wahana Ferris Wheels. Dan kota Palembang merupakan kota keempat setelah Palu, Driorejo, Surabaya Barat, dan juga Semarang. Dan diharapkan keberadaan Ferris Wheel ini akan menjadi ikon wisata baru di kota Palembang. Menurut Spiridion Choi selaku GM Citraland Kota Palembang, merupakan kota metropolitan terbesar kedua di Sumatera Selatan, sehingga keberadaan wisata-wisata baru ini akan menambah deretan wisata yang akan menarik wisatawan baru dan akan nantinya mendongkrak PAD Kota Palembang di bidang pariwisata. Karena memang kita tahu bahwa Kota Palembang ini kekurangan wisata baru lah, jadi kita pengen bikin sesuatu yang baru, yaitu Ferris Wheel ini sebagai wahana hiburan. Nah, untuk masuk ke G-Walk-nya sendiri ini gratis. Jadi parkir gratis, masuk gratis, terus kemudian kita punya keamanan, security, dan cleaning service, sehingga nanti akan melayani pengunjung. Diharapkan kalau berkunjung ke sini nggak ada masalah lah, istilahnya seperti yang mungkin biasa terjadi di tempat-tempat keramaian lain, seperti misalnya pengamen, seperti misalnya pemalak, atau apa itu kita jaga supaya tidak terjadi di G-Walk. Citraland G-Walk buka setiap hari. Untuk masuknya sendiri tidak dipungut biaya. Bahkan untuk parkir pun digratiskan dengan tetap memprioritaskan keamanan pengunjung. Sedangkan tarif biaya Ferris Wheel hari kerja sebesar Rp20.000 dan di hari Sabtu dan Minggu atau weekend serta libur nasional sebesar Rp25.000. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi terakhir tadi sekaligus mengakhiri lintas iNews Sumsel pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam lintas iNews Sumsel Senin sampai Jumat setiap pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.